minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah 5. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dalam kajian kita adalah tentang keikhlasan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita nilai-nilai keikhlasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam agama Allah yang lurus ini, dalam agama Allah yang benar ini, dalam istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga kita ketika kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ganjaran yang luar biasa. Dengan jalan apa, ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, kita menjadi orang yang ikhlas. Ya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yaitu pertama dengan kita mendirikan salat, dengan kita menunaikan ibadah salat. Dengan senantiasa kita menunaikan ibadah salat, dengan kita melaksanakan ibadah salat, sesungguhnya itu melatih daripada kita keikhlasan. Salat ini melatih kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena dengan salat, maka yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perkara orang mau sholatkah tidakkah, Allah tak jadi kisah. Tetapi ketika kita mampu menjadikan salat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi ikhlas. Sebagaimana mungkin pohon cabai ini. Pohon cabai ini ikhlas ketika dia tumbuh dan kembang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikhlas dalam memberikan kepada manusia buahnya yang tentunya menjadi pendamping bagi manusia dalam makanannya sehari-hari. Sehingga ketika cabai ini mampu ikhlas dia di dalam memberikan buahnya kepada kita, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dari itu. Maka ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, kita belajar daripada buah-buahan ini. Maka setiap amalan yang dibarengi dengan keikhlasan akan mendapatkan ganjaran bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Pohon cabai ini saja umpamanya, kalau dia tak dipetik, ketika dia meranum, maka dia akan merusak kepada batangnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang ikhlas itu pertama adalah orang yang senantiasa mau berbagi. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah itu, aqimus shalah wa atuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bahwa dalam ibadah itu bukan hanya setakat salat saja, ibadah kepada Allah saja, tetapi juga adalah berbagi. Wa atuz zakah. Maka konsep daripada pohon cabai ini, daripada buah jambu ini, dia adalah berbagi kepada kita bersama. Dia tak mau menikmati buahnya sendiri. Karena dia tahu kalau dia menikmati buahnya, maka akan busuk di batangnya. Dan tak akan berguna bagi siapa-siapa. Tetapi ketika dia mau berbagi kepada kita, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripadanya. Maka ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, ketika buah cabai ini diberikan kepada manusia, manusia menjadi bermanfaat. Demikian juga mungkin dengan harta benda yang kita miliki. Bisa jadi harta benda yang kita miliki belum tentu bermanfaat bagi kita. Maka insya Allah dia akan membawa keberkahan yang luar biasa. Maka kenikmatan berbagi ini sungguh momen yang luar biasa kepada kita bersama. Bahwa sesungguhnya ketika kita mampu berbagi,
ketika kita mampu wa'atuz zakah tadi, mengeluarkan zakat tadi. Ketika kita mampu mengeluarkan harta benda kita ini dengan kepada orang lain, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah, Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Di dalam tafsir, banyak menyebutkan orang-orang ikhlas itu ada dua tingkatannya. Ada yang disebut dengan mukhlisin, ada yang disebut dengan mukhlasin. Orang-orang yang mukhlisin ini adalah orang-orang yang berbagi, dan dia tahu kalau dia itu sedang berbagi. Contoh umpamanya, kita tadi punya cabai ini, kemudian kita berbagi kepada orang lain, kita tahu sedang memberikan cabai ini kepada orang lain, maka ini disebut dengan orang-orang mukhlisin. Tetapi ada orang yang dia berbagi, dia tak tahu kalau dia sedang berbagi. Contoh umpamanya, dia memberikan hartanya itu, bila ada orang minta, dia berikan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, tanpa dia sadar apakah dia sedang mengeluarkan uang atau tidak. Ini orang-orang mukhlasin. Contohnya para nabi dan rasul. Mereka ketika ada orang yang meminta, maka tak sampai hati mereka akan menolak. Ini disebut dengan orang-orang mukhlasin. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah kenikmatan orang-orang yang ikhlas, yaitu orang yang pertama melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, aqimus shalah, yang kedua wa'atuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, Allah menyebutkan. Agama sesungguhnya di dalam sisi Allah itu adalah dua perkara ini saja. Pertama, dia melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan, dan yang kedua dia mau berbagi kepada sesama. Itulah orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat daripada apapun di muka bumi ini. Jadi pada suatu ketika Allah menciptakan bumi ini berguncang dengan sangat dahsyatnya. Ini dalam sebuah hadis qudsi disebutkan. Ketika berguncang dengan sangat dahsyatnya ini, maka dilihatlah oleh Allah tancapkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini gunung-gunung. Allah tancapkanlah di permukaan bumi ini gunung-gunung, sehingga bumi yang tadi guncang ketika Allah ciptakan ini menjadi tenang. Maka takjublah para malaikat dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, alangkah hebatnya gunung-gunung ini. Ya Allah, bumi yang tadinya Engkau ciptakan berguncang, dia menjadi tenang setelah ditancapkannya gunung-gunung ini. Kemudian malaikat pun bertanya, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada gunung-gunung ini? Ya Allah, ada. Apa itu? Yaitu besi. Dengan besi gunung itu bisa diletakkan, dengan eskavator, dengan semua alat berat, gunung yang tadinya kokoh bisa didatarkan. Malaikat pun takjub dengan kehebatan besi dan bertanya, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada besi ini? Ya Allah, ada. Apa itu? Yaitu api. Dengan api, besi yang kokoh tadi bisa dicairkan dan dibentuk dengan bentuk yang lain sesuai dengan kehendak manusia. Malaikat pun takjub dengan kehebatan api ini. Adakah yang lebih hebat daripada api ini? Allah, ada, yaitu air. Dengan air, api yang menyala akan dipadamkan. Dengan air, api yang kuat, yang sangat hebat, mampu dihilangkan. Malaikat pun takjub dengan kekuatan air dan bertanya dan berkata, ya Allah, adakah lebih hebat daripada airnya? Allah, ada. Apa itu? Yaitu angin. Dengan angin, air yang tergenang ini akan hilang, akan lenyap, akan hapus. Kemudian malaikat pun bertanya, ya Allah, alangkah hebat angin ini, ya Allah, udara ini, ya Allah, adakah lebih hebat daripada ini semua? Ya Allah, ada, kata Allah. Apa itu? Yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang penuh dengan keikhlasan, berbuat dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, senantiasa melaksanakan ibadah, dan tentunya saling berbagi dengan sesama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.